Shalom, selamat pagi Katli Family yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara Katli Family yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita pasti akan menjaga atau memelihara hal-hal yang kita anggap berharga. Entah itu surat-surat berharga, harta benda yang berharga, bahkan keluarga kita yang berharga, yaitu orang tua, saudara, dan juga anak-anak kita. Kita bersedia menjaga itu semua agar terpelihara dengan baik, tidak rusak, hilang, atau sakit. Lalu bagaimana dengan hati kita? Apakah kita memasukkan hati kita sebagai salah satu daftar hal yang penting untuk dijaga? Hati adalah hal yang sangat penting untuk dijaga, sebab hati kita mencerminkan hidup kita. Dari hatilah terpancar kehidupan kita. Jika hati kita berisikan hal-hal yang buruk atau jahat, maka yang keluar adalah hal yang buruk atau jahat. Sebaliknya, jika hati kita berisikan hal-hal yang baik dan bersih, demikian juga kehidupan kita. Oleh sebab itu, jika kita mau tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, kita lihat saja hidupnya dan juga perkataannya, maka kita akan bisa menilainya. Itulah sebabnya Amsal menasihati kita agar senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, agar hidup kita tetap di dalam keadaan yang baik. Karena hati yang tidak dijaga bisa menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau hati tidak beres, maka segala ucapan dan tindakan kita juga tidak beres, bahkan bisa terjerumus untuk melakukan dosa. Dalam Lukas 6 ayat 45, Tuhan Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Hal ini jelas mempertegas betapa pentingnya untuk menjaga hati. Lalu bagaimana cara menjaga hati? Kita bisa menjaga hati kita dengan waspada atau berhati-hati terhadap apa yang masuk ke dalam hati kita, dengan cara melindunginya dari berbagai hal yang mungkin bisa merusaknya. Apalagi kita hidup di dunia yang jatuh di dalam dosa. Setiap hari, setiap saat ada banyak sekali hal yang besar ataupun kecil, baik ataupun jahat, yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan hal-hal ini telah memenuhi hati kita. Oleh karenanya kita harus bijaksana dalam memilih dan memilah apa yang patut kita pikirkan, apa yang menyita perhatian dan waktu kita, apa yang perlu kita tanggapi, ataupun apa yang perlu kita lupakan. Jadi buanglah apa yang perlu dibuang dari hati kita, dan simpanlah apa yang perlu disimpan di dalam hati kita. Lalu apa yang perlu kita buang dari hati kita? Salah satu nasihat Paulus dalam Efesus 4 ayat 31 yang perlu kita lakukan adalah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Sebab kepahitan dan kemarahan dapat mengakar dalam hati kita dan mengarah pada perilaku berdosa. Jadi hal-hal negatif ini dan segala kejahatan perlu kita buang dari hati kita. Lalu apa yang perlu kita simpan dalam hati kita? Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dari ayat ini jelas sekali bahwa semua yang baiklah yang perlu kita renungkan dalam hati kita. Dan tentunya kita dapat memikirkan hal-hal yang seperti itu jika hati kita dipenuhi oleh firman Allah. Jadi merenungkan firman Tuhan siang dan malam adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih telah mengingatkan kami untuk senantiasa menjaga hati kami. Kami sangat lemah ya Tuhan. Apalagi jika kami ada di dalam masa-masa yang sulit, kami cenderung membiarkan hati kami diisi oleh hal-hal yang tidak semestinya, sehingga akhirnya hati kami semakin menjauh daripada-Mu dan dari kebenaran-Mu. Oleh sebab itu, kami mohon hikmat dan bimbingan-Mu agar kami senantiasa peka
dan menaati firman-Mu. Biarkanlah Roh Kudus-Mu yang selalu memimpin dan mengingatkan kami. Dan biarkanlah firman-Mu yang memenuhi hati kami, sehingga hidup kami boleh memancarkannya. Berkatilah kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami percaya akan pertolongan dan perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.